Pertama kali bikin baju, bikin koleksi, hancur mbak itu. Kalau orang yang memang seneng bisnis ya gitu. Nagih mbak. Brand ini itu saya menggantungkan visi misi hidup saya di situ gitu. Hai Sobat Mi Indonesia, senang sekali rasanya aku Asti Novaria bisa menyapa teman-teman lagi di program Nunggu Sunset. Dan kali ini ada yang berbeda, kelihatan dari setup studio yang nggak biasanya. Udah ketahuan tamu kita kali ini bergerak di bidang apa tentunya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang pemilik brand Rizka Ade, Modest Fashion. Dan sudah bersama saya Mbak Rizka. Apa kabar? Iya, halo mbak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mbak Rizka, kita ini ya flashback ya. Aku ingat ini pertemuan kita kedua berarti ya. Iya betul. Pertemuan kita yang kedua dan yang pertemuan kita pertama itu di Festival Ramadan di Media Indonesia juga. Iya, betul. Tahun ini, masih tahun ini. Iya. Dan saat itu aku ketemu dirimu ngobrol-ngobrol singkat. Ternyata untuk membuat bisnis gitu ya, nggak harus punya background seperti dirimu punya brand Rizka Ade, ternyata nggak ada background di fashion ya? Iya betul, secara maksudnya untuk background yang pendidikan formal yang maksudnya misalnya seperti kayak kuliah 4 tahun, 2 tahun atau 3 tahun itu emang nggak ada. Bisa sih, ya mbak gitu. ya ternyata ya? Bisa. Nah itu tuh gimana tuh? Mungkin orang juga, aku pikir karena selama ini orang bikin bisnis ya kayak F&B lah, kita katakan mau bikin nasi goreng nih, dia harus jago masak gitu. Sama halnya dengan fashion gitu, paling nggak dia ngerti lah soal fashion gitu kan. Ternyata bisa juga, itu rahasianya seperti apa? Oke, kalau menurut saya yang pertama itu dari keinginan kita sih, Mbak. Dan juga tentang passion ya. Mungkin ada beberapa orang bilang bahwa passion itu ya itu mah apa sih gitulah gitu ya kan. Tapi menurut saya justru passion inilah yang membuat saya pada akhirnya sampai di titik ini, sampai bertahan, ada goncangan, ada apalah gitu. Yang tadi ya mungkin Mbak sudah bilang bahwa nggak punya background itu kan berarti rintangannya akan jauh lebih banyak gitu ya. Dan ketika memang kita udah menyenangi bidang tersebut, ketika kita jatuh pasti kita akan lebih mudah untuk bangkit lagi gitu. Nah, kalau hal yang saya lakukan gitu untuk berbisnis ini, walaupun saya nggak punya background ya gitu di bidang fashion, itu memang mau nggak mau kita mengejar ketertinggalan itu mbak gitu. Jadi waktu itu saya sempat kuliah 4 tahun sarjana tapi bukan fashion gitu dan juga bukan bisnis juga pada saat itu gitu. Nah setelah saya memutuskan untuk berbisnis fashion, jadi mau tidak mau ya saya harus mengejar ketertinggalan itu dengan mempelajari bidang fashion maupun bisnis juga gitu ya gitu. Jadi saya mengejar ketertinggalan dengan mengikuti berbagai course gitu untuk menjadi fashion designer tuh seperti apa gitu. Bahkan saya juga sampai belajar menjahitnya gitu dari sisi benar-benar dari hulu sampai hilir tuh saya harus belajar dan harus ngerti semuanya ya gitu prosesnya. Walaupun tadi memang kita ketika berbisnis itu kita nggak harus ekspor dalam artian kita harus misalnya bisa jahit dengan bagus gitu ya kan gitu. Kita harus bisa bikin pola dengan gambar dengan pandai juga gitu ya kan gitu. Itu enggak, tapi memang kalau kita mau berbisnis itu konsepnya, itu idenya gitu. Jadi memang gimana kita mempelajari itu agar ide yang kita bangun, brand yang kita bangun itu menjadi semakin kuat gitu. Nah itu pondasinya di situ. Karena kenapa? Untuk misalnya kalau kita nggak terlalu bisa sketching gitu, atau kita nggak bisa bikin pola, atau kita nggak bisa jahit dengan rapi bagus gitu ya gitu, kita bisa berpartner dengan orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya gitu mbak. Oke, sebelum kita kesana mbak, tapi aku penasaran, tadi mbak Rizka kan sempat mention bahwa ada passionnya kan ya, berarti nggak mendadak passion ya mbak ya? Iya jadi dong. memang sudah ada passion itu sejak kecil. Iya betul, dan memang kalau fashion saya emang dari kecil tuh emang udah seneng banget ya mix and match baju gitu. Bahkan kayak memang sering banget lah request kayak oh aku mau baju begini dan memang waktu itu tuh orang tua aku kalau cari baju itu benar-benar kayak bisa
keluar kota, ke beberapa kota untuk nemu kayak yang pas gitu loh. Jadi kayak apa namanya ya, memang jadi keinginan kita atau kesenangan kita tersalurkan dengan baik gitu ya. Terus udah gitu memang waktu saya kuliah di sini gitu, itu kan ada Fashion Week gitu ya gitu. Jadi kayak saya sering datang ke acara itu gitu, selalu update, terus kayak mempelajari ini tuh sebenarnya bisnis fashion tuh apa sih gitu. Kayaknya kok fashion ini bukan cuma sesuatu yang bisa disenangi aja, tapi sesuatu yang memang mungkin bisa menghasilkan, seperti itu, Mbak. Oke, jadi ya tadi ya Mbak Rizka kan memang bukan memiliki fashion sebagai background formal tadi sekolah, tetapi memang mengikuti fashion itu dari kecil sampai saat ini. Betul. Ibaratnya kayak taste-nya nih udah dari kecil sebenarnya juga apa namanya dibangun terus gitu Kak gitu. Dan apa namanya tadi ya dengan mempelajari bidang fashion terutama, nah ini dia kalau bisnis itu bagusnya adalah kita nggak harus belajar di sekolah gitu ya kan gitu. Jadi kita bisa belajar di mana saja. Jadi saat itu kayak saya belajar melalui majalah, datang-datang ke fashion show, datang-datang ke fashion week, datang-datang ke apa namanya talk show misalnya desainer-desainer yang sudah ternama gitu kan gitu. Nah dari situ terus kemudian juga saya pernah magang atau internship ya gitu di brand fashion juga gitu. Jadi disitulah saya mulai benar-benar mempelajari nih gitu bisnis fashion ini seperti apa. Oke, tapi artinya dari dulu memang sudah menanamkan cita-cita itu, someday aku pengen jadi punya brand fashion sendiri, atau memang tiba-tiba ada nggak ada angin nggak ada hujan tahun 2020 tuh pandemi kan saat itu karena mungkin di rumah aja, atau seperti apa kepikiran bikin brand Rizka Ade ini? Sebenarnya dari awal tuh nggak pernah kepikiran ya gitu untuk punya bisnis di bidang fashion tuh. Itu bener-bener baru tercetus sekitar tahun 2017 Mbak. Dulu tuh cita-cita aku ya mungkin cita-cita semua orang ya kayaknya pengennya jadi dokter. Pengen jadi dokter, tapi saat itu memang ya belum jalannya kali ya Mbak. Saya harus menempuh kuliah jurusan lain. Tapi di situ mungkin jadi nilai plus juga karena tadi ya didekatkan dengan adanya fashion week, adanya event-event fashion yang memang itu berkembang dengan baik. Karena pada saat 2012 itu belum se-booming ini gitu ya gitu. Bahkan kayak acara-acara besar itu masih sedikit dan itu memang hanya berpusat di ibu kota aja gitu kan gitu. Jadi dapat fasilitas itulah belajar di situ. Tapi sebelumnya belum gitu. Terus udah gitu memang sempat kalau berbisnis sempat karena waktu 2013 waktu masih kuliah juga kayak mencoba-coba bisnis gitu. Karena memang kalau aku sendiri memang papaku, mamaku juga mereka berbisnis sendiri gitu ya. Jadi maksudnya ada ketertarikan lah dan kebiasaan atau maksudnya kayak bikin bisnis juga gitu ya. Itu tuh udah ada bikinnya, tapi waktu itu bikin bisnisnya event organizer gitu. Belum ada deh pokoknya yang fashion ini. Nah, waktu saya 2017 tuh udah nikah gitu ya kan. Selesai nikah memang saat itu memang kayaknya aku pengennya mau jadi pebisnis aja deh gitu. Tapi memang pada saat itu nggak tahu ya di bidang apa gitu. Waktu mau lanjutin di IO tapi teman-temannya timnya udah bubar karena udah punya jalan masing-masing kan gitu. Ada yang mau S2, ada yang masih nyelesain skripsi, ada yang kayak dia udah pulang kampung kerja di tempat daerahnya gitu. Jadi udah akhirnya ya udahlah emang nggak bisa. Nah saat itu pikiran saya sesuatu bisnis yang bisa saya kerjakan sendiri gitu tanpa maksudnya ada banyak tim dan mungkin saya senang gitu ya gitu. Itu di bidang fashion. Nah akhirnya disitulah saya coba tuh Mbak untuk berbisnis di bidang fashion ini. Tapi ya tidak semulus yang direncanakan juga. Sempat ada jatuh bangunnya juga. Iya dong. Bahkan pertama kali bikin koleksi itu saya masih nggak ngerti apa-apa, masih nggak ngerti adanya ukuran standar, masih nggak ngerti, bener-bener buta sama sekali. Waktu itu bener-bener tiba-tiba bikin koleksi dan
gagal Mbak, nggak ada yang beli satupun dan itu produksi kacau deh pokoknya gitu karena nggak ngerti sama sekali gitu. Oke. Ini berarti dari tahun 2020 ya? 2020. Nah, ini aku penasaran dengan nama Rizka Ade itu apakah karena udah kepikiran nama Rizka Ade itu kamu sebagai di dalam bentuk baju ini Rizka Ade seperti ini yang sudah kita lihat atau punya alasan lain? Oke, kenapa namanya Rizka Ade? Sebenarnya awalnya juga aku kan kayak sempat bingung ya. Ini mau bikin brand namanya apa ya gitu kan, semua dipikirin sendiri nih Kak gitu. Ya kan? Terus tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk menamai brandnya dengan Rizka Ade, karena saya sebenarnya di sini tidak hanya ingin berbisnis, tapi brand ini itu saya menggantungkan visi misi hidup saya di situ gitu. Karena saya pengen berbisnis itu tidak hanya kita profit semata ya gitu. Karena bukan hanya kejar profit, kejar penjualan, pokoknya kejar market gitu, nggak hanya itu, tapi bagaimana nanti Rizka Ade ini dengan berjalannya waktu itu bisa memberikan suatu dampak atau kebermanfaatan nih untuk lingkungan sekitar gitu. Karena saya sebenarnya berbisnis juga terinspirasi dari papa saya gitu. Karena waktu itu saya ingat banget, jadi papa saya itu kan punya pabrik kayu tapi kecil gitulah ya, pabrik kecil gitu. Terus kayak ada satu momen itu biasanya kita itu kayak ngasih bantuan gitu loh sama karyawannya, karyawan dan juga orang-orang di sekitar pabrik papa saya gitu. Dan kita tuh nganterin bantuannya itu, waktu itu saya ikut gitu. Itu jadi momen yang menurut Melekat saya ya? kayak iya, itu hal yang paling melekat dan kayak itu saya jadikan apa ya, kayak misi hidup saya gitu Kak gitu, bahwa memang ketika kita menjalankan sesuatu itu tolak ukurnya bukan hanya seberapa besar profitnya, tapi juga seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan untuk masyarakat atau lingkungan di sekitar kita kayak gitu. Oke, jadi itulah ya asal usul nama Rizka Ade. Iya betul. Dalam bentuk baju, tapi mungkin filosofinya di baliknya seperti Iya, itu ya. betul. Nah, dari warna. Ini warna beda-beda nih kayaknya nih. Aku inget ini yang aku nggak tahu nih koleksi yang keberapa nih Mbak. Kalau yang black and white ini. Kalau yang ini sih tahun ini sih. Oh, tahun ini. Ini Oke. yang tahun ini. Ini yang pertama atau yang keberapa? Enggak, ini dari setahun ini beberapa koleksi sih. Jadi yang ini dulu, ini outer ini, terus baru yang ini ya, atasan ini, terus yang rok, terus baru itu. Oh, ini yang ini udah lebih lama lagi sih kalau ini malah. Ya, ini yang ya? pertama banget, yang hampir awal banget deh 2021 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari sisi warna kan berubah. Apa memang konsepnya limited edition juga? Atau setiap edisi itu misalnya warnanya sudah hitam putih, terus mungkin next kalau nggak salah lebih pastel ya, sempet ya. Nah, apakah itu menandakan apa juga, mungkin ada filosofinya juga di balik itu? Nah, sebenarnya kalau dari koleksi Rizka Ade sendiri, apa karakternya itu memang klasik, terus rapi, kuat gitu ya. Jadi sebenarnya Rizka Ade ini menggambarkan perempuan yang dia dengan keanggunannya masih tetap cantik tapi independen, dan dia berani, dan dia seorang yang tegas juga gitu. Jadi personality-nya tuh kayak gitu. Itu di main collection-nya. Tapi memang beberapa kali memang kita mengeluarkan mini collection ya jatuhnya gitu, atau misalnya kayak special collection lah gitu. Itu memang kita sedikit agak berbeda nih gitu, tapi maksudnya tetap nih kesan rapinya, kesan maksudnya tadi ya karakternya tetap dapet, tapi mungkin dipoles kayak jauh lebih pakai feminim, kayak mungkin pakai yang baju saya sekarang ini kan dia kayak karakternya lebih berwarna juga gitu kan. Karena kan biasanya kalau misalnya temanya begitu aja gitu kan kayaknya bosan ya gitu. Jadi kita pasti akan ada improvisasi tuh di tengah-tengah koleksi ini. Dan memang kalau Rizka Ade ini kita sering dapat
inspirasi koleksi itu memang dari kehidupan ya gitu, cerita kehidupan manusia gitu, terutama perempuan. Kalau yang kemarin sempet yang koleksi mau lebaran ya, itu memang koleksi tersebut memang saya dedikasikan untuk mama mertua saya gitu. Jadi kayak beliau ini kan lagi sakit, terus sedang menjalani pengobatan, dan kayak ada rasa doa kali ya Mbak gitu. Jadi kayak itu sebuah doa gitu yang coba saya ekspresikan dengan sebuah koleksi gitu, yang mungkin koleksinya jauh lebih cerah gitu kan, jauh lebih ceria itu gitu. yang pastel ya waktu itu ya. Karena kan memang lebih ceria, lebih seger gitu lah. Jadi maksudnya itu menggambarkan untuk kesehatan gitu kan, kesembuhan gitu. Dan memang waktu itu juga bersamaan dengan lebaran yang udah nggak pakai PPKM ya, kayaknya ya. Jadi kayak pengen coba ikut masuk ke dalam suasana yang memang lebih ceria, kayak kita celebrate sesuatu gitu lah ya Mbak gitu. Setelah kayak lama kita tuh benar-benar kayak ketakutan mungkin, kecemasan gitu ya kan. Jadi kayak dari baju gitu. juga terlihat ada fasenya ya, dari yang hitam putih, lalu pas tadi Mbak Rizka juga cerita ada pengalaman hidup juga di situ, ada muncul warna-warna, itu juga menjadi inspirasi warna-warna pastel tadi ya. Benar. Artinya ini sekarang baju koleksi Mbak Rizka pakai juga koleksi terbaru? Betul. Juga maksudnya tetap dengan warna-warna yang nggak terlalu bold juga warnanya, tapi tetap bisa masuk ke tadi ya, elegan tadi ya Mbak ya. Betul. Dan kalau koleksi terbaru ini memang kita bercerita tentang lagi-lagi ya kehidupan manusia gitu kan. Itu biasanya ada naik dan turun gitu, senang dan sedih gitu. Nah di koleksi ini tuh kita ada 2 warna, satu warna ini putih dengan konsep bunga-bunganya gitu ya, sama satu lagi tuh dia basic dasarnya itu hitam, base-nya hitam, terus kayak detailnya tuh dia daun-daun gitu. Nah ini sebenarnya ada simbolisasinya juga gitu. Ketika musim ini dilambangkan sebagai musim semi gitu ya kan, saat manusia bahagia nih gitu ya kan. Tapi mungkin sebenarnya kayak jangan sampai saat titik tertinggi kita justru kita jadi terlena gitu, karena di sini kan kayak kelihatan nih ada kayak warna yang maksudnya darknya ya gitu. Jadi maksudnya sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan jangan sampai ada hal yang membuat kita justru malah jadi melakukan keburukan gitu. Karena biasanya orang yang sering lupa ketika kita sedang mencapai sesuatu yang besar gitu ya, kita jadi melupakan banyak hal, jadi melakukan keburukan kayak gitu. Nah satu lagi itu kayak dia warnanya tuh hitam gitu, memang menggambarkan sisi manusia yang dia ada di titik terendah gitu. Tapi sebenarnya kayak di situ kayak ada siluet daun-daun gitu kan, dia lagi berguguran nih saatnya pohon-pohon berguguran gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kita masih bisa bersyukur, masih bisa mengambil hikmah dari setiap kesedihan ataupun kejatuhan yang sedang kita rasakan gitu sih. Itu dapat banget sih filosofi. Jadi ya ini kan memang modest fashion ya Mbak ya, memang bukan diperuntukkan, kalau nggak salah ya, nanti koreksi kalau misalnya saya keliru. Modest fashion kan memang untuk sebetulnya kalangan umum juga, nggak hanya umat muslim saja ya. Tadi yang Mbak Rizka sampaikan tuh dari sisi islaminya mungkin juga bisa dapat juga ketika ada yang menggunakan gitu ya. Nah kalau dari sisi modest fashion nih Mbak, itu kan sebetulnya menjadi transisi. Mungkin kalau dulu nih kita ke acara-acara kondangan gitu ngelihat orang yang berhijab tuh mungkin orang-orang yang sudah dewasa kan ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang mungkin ya anak-anak remaja putri aja udah berhijab dan bagus-bagus gitu loh ya kan ya. Jadi ada transformasinya begitu. Kalau dari Mbak Ade sendiri mungkin sebagai pelaku juga melihatnya seperti apa perkembangan industri? Kalau saya melihat memang dari 2000
ya yang memang saya maksudnya melihat dengan udah mulai bisa lah ya gitu menganalisa 2012 sampai sekarang 2023 ya gitu. Itu sekitar 10 tahun tuh memang perkembangannya luar biasa pesat ya gitu. Yang pertama menurut saya memang orang sekarang sudah jauh lebih aware, terus juga banyak desainer gitu. Kalau dulu mungkin kayaknya desainer itu bikin gaunnya yang biasanya non muslim lah gitu ya, maksudnya nggak pakai hijab gitu, bukan non muslim dalam artian agama ya, tapi maksudnya tidak berhijab gitu. Nah mulai sekarang banyak tokoh-tokoh atau sosok-sosok desainer yang memang mereka itu memproduksi pakaian-pakaian muslim gitu. Dulu kan benar-benar di eranya mungkin Dian Pelangi, Ria Miranda, mereka kan termasuk yang awal-awal banget gitu ya Mbak gitu ya. Dan di situ juga beberapa desainer itu mereka bikin komunitas hijabers tuh gitu itu ya mulai kan. Ramai ketika hijabers bikin itu komunitas ya. hijabers. Jadi memang di dalam komunitas itu waktu itu saya 2012 itu juga ya gitu, 2013 2012 lah itu kayak sempat melihat kegiatan mereka gitu, walaupun waktu itu saya sih belum ikut ya, sempat ikut melihat kegiatan mereka, dan memang di situ tuh kayak styling baju modest fashion yang itu jauh lebih jauh lebih modern gitu dan dinamis gitu. Karena saya lihat gini, kebutuhan orang mungkin selain dia cantik gitu ya, bagus, itu adalah tadi sih Mbak, dinamis gitu. Bagaimana pakaian-pakaian ini benar-benar nyaman tidak untuk beraktivitas gitu. Karena kadang kan namanya berhijab itu kan kadang iya ya panas gitu kan, apalagi di Jakarta nih ya kan gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan munculnya para desainer yang mereka luar biasa ya effortnya gitu, itu memproduksi pakaian-pakaian yang itu benar-benar nyaman digunakan untuk sehari-hari, bahkan kayak untuk naik kendaraan umum, kita nganter yang mobilitasnya tinggi itu tetap nyaman gitu. Nah itu sih titik baiknya juga di situ. Selain itu juga memang sekitar 5 tahun terakhir ini memang pemerintah juga sangat support nih terhadap industri fashion, mungkin karena itu dilihat sebagai potensi di Indonesia industri ya gitu, dan dan memang waktu itu juga benar Mbak, industri kreatif tuh sedang mulai naik nih gitu ya kan gitu, dan memang pemerintah juga ingin Indonesia menjadi kiblat dari modest fashion itu sendiri gitu. Buat kami yang pelaku usaha fashion ya, atau misalnya di modest fashion pun itu kita sangat membutuhkan itu gitu. Karena kan riset itu kalau kita riset sendiri luar biasa pasti kan. Untuk effortnya gitu, biayanya juga gitu, dan ini mereka memfasilitasi kita dengan itu gitu. Oke. Terkait pengalaman bisnis nih Mbak, kalau bicara soal fashion ya pasti nggak melulu soal desain ya, soal fashionnya itu sendiri, tetapi bisnisnya nih, meskipun tadi Mbak Rizka juga ada background dari keluarga mengenai bisnis, tetapi ya at the end kan harus pengalaman sendiri ya yang menentukan ya. Betul. Mungkin saat ini walaupun sudah 3 tahun berarti ya Mbak ya, 3 tahun Rizka Ade, itu fasenya masih di, kalau orang pacaran tuh honeymoon gitu, atau sudah ada jatuh bangunnya dalam berbisnis? Oke, nah inilah menariknya ya gitu. Kalau berbisnis itu memang di fase awal itu memang banyak jatuhnya justru jatuhnya ya, bukan ke orang pacaran ya. Iya betul gitu. Kalau orang pacaran, kita pacaran lagi manis-manisnya gitu. Kalau di bisnis ternyata enggak gitu. Justru di awal ini adalah masa-masa yang jatuh bangunnya luar biasa gitu ya gitu, karena saya mungkin tadi sempat cerita sedikit ya, pertama kali bikin baju, bikin koleksi, hancur Mbak. Itu bukan cuma hancur, nggak kejual ya, tapi juga memang secara produk ya memang harusnya nggak gitu. Jadi memang kalau di awal bisnisnya memang luar biasa jatuh bangunnya. Jadi memang kalau menurut saya sih ya gitu, kalau misalnya kita berbisnis kuncinya tuh cuma satu, ya kita harus semangat terus, maju terus gitu. Mau kita
bangun, mau kita lagi jatuh, mau kita lagi kayak gimana pun kita harus cari cara gitu. Sebenarnya menurut saya juga bisnis itu bukan sesuatu yang kayak ya oke, belajar di formal school gitu, itu penting juga menurut saya, penting banget. Tapi sebenarnya di kalau bagi orang yang memang nggak punya background pendidikan formal di bidang bisnis, itu menurut saya kayak yang penting dia punya satu gitu, kemauan dan apa namanya ya, mindset bisnis itu sih Mbak gitu. Jadi kayak kita memang harus ketika kita jatuh atau menghadapi masalah, ketika mindset kita adalah seorang entrepreneur ya, kita kan gimana caranya memecahkan masalah itu gitu, bukan menyerah pada masalah itu, tapi kayak justru penasaran, kenapa ya kok bisa begini ya gitu, aku harus gimana dong untuk menyelesaikan ini gitu. Nah disitulah gitu, itu yang memang benar-benar harus harus ditanamkan pada diri kita ya. gitu karena kalau misalnya sekarang, apalagi sekarang keterbukaan terhadap akses pendidikan informal itu kan sudah sangat luas ya gitu. Dari misalnya di YouTube, di Instagram, dimanapun, dari mana aja juga. Iya kan? Betul, itu tuh ada aja gitu. Dan orang tuh ide itu banyak banget, orang pasti idenya tuh bagus-bagus lah gitu ya kan. Tapi yang tidak semua orang punya itu adalah sense untuk berjuang, jatuh bangkit lagi itu sih Mbak gitu. Pada saat yang pengalaman pertama jatuh itu berapa lama Rizka Ade langsung bangkit lagi? Oke. Pertanyaannya ini langsung begini ya. Jadi pertama kali berbisnis fashion itu waktu itu memang namanya bukan Rizka Ade. Itu di 2017 ya. Itu bikin baju sama sekali gagal, nggak ada yang beli, nggak ada ini. Itu akhirnya saya sempat tadi ya, udah nyerah, kayaknya emang aku nggak bisa deh gitu, kayaknya emang aku nggak suka deh di bisnis ini ya gitu, kayaknya ya udah sempet gitulah Mbak. Tapi balik lagi, ya masa ini barang mau didiemin aja gitu, udah udah dibikin, masa nggak diapa-apain gitu kan. Akhirnya ya tadi sih memang udah insting kali ya gitu, ya udah deh kalau gitu ini baju untuk sponsor aja deh gitu. Jadi saat itu saya kasih baju tuh sponsorin acara-acara gitu. Nggak apa-apa deh dapat mention Instagram sama Adlibs doang pada saat itu, karena kan belum ada nama, belum ada apa-apa ya gitu ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa di situ. Tapi lama-lama kalau orang yang memang seneng bisnis ya gitu, nagih Mbak tadi nagih gitu. Ya. Oke sih gagal, tapi oh iya ya gitu. Ketika orang mulai kayak tahu, ketika orang mulai kayak mention, ini ada bisnis kita nih eksis nih gitu, maksudnya ada gitu lah ya gitu. Itu tuh kayak oh iya ya gitu. Ternyata ini bukan akhir dari segalanya kok gitu. Ada cara-cara yang memang harus kita lakukan gitu. Itu memang bangkitnya luar biasa sih Mbak. Waktu itu sempet yang down tadi itu, terus saya jadi sponsor, habiskan barangnya ya gitu, habis barangnya dan saya nggak langsung produksi lagi, masih trauma lah gitu ya, kayaknya aduh gimana nih gitu. Akhirnya waktu itu sambil kebetulan saya juga waktu hamil, jadi sampai melahirkan. Nah di masa saya hamil sampai melahirkan ini saya belajar gitu, saya ikut course gitu, penasaran kan gitu, oke aku salahnya di mana gitu. Ayo udah deh kita ini deh nyari ke studi formal gitu kan. Ya udah saya ikut short course yang memang kayak waktu itu sih pertama ikutnya 3 hari 2 hari gitu ya kan gitu. Baru baru tahu oh ternyata begini ya cara bikin baju, oh ternyata ada ininya gitu, ada step-stepnya, mulai ngerti oh ada namanya ukuran standar, ada namanya macam-macam jahitan dan segala macam. Nah dari situlah akhirnya setelah itu 2020 itulah akhir itu memberanikan diri untuk produksi lagi. Tapi memang waktu itu nggak mikirnya kayak
kayaknya mau rebranding aja deh gitu, karena yang kemarin kayaknya secara filosofi, secara ini kayaknya kok kurang bawa ini banget ya, kayak gitu. Nah, di balik tadi bisnis juga itu tentunya untuk bisa sustain butuh yang namanya support system ya Mbak ya. Betul. Support system itu pasti nggak hanya di dalam, di internal, di eksternal juga. Nah, bagi Rizka Ade, siapa saja support system yang bisa menyemangati dan juga jadi ibaratnya kalau kita kerja kan tentu ada lelahnya ya Mbak ya, pasti ya setiap pekerjaan. Di mana lelah itu bisa ketemu support system tadi jadinya lebih enak kan gitu ya. Nah, siapa saja support system di dalam kehidupan Rizka Ade? Yang utama itu pasti keluarga ya, dan yang lebih utama lagi gitu itu adalah suami sendiri sih. Suami gitu itu luar biasa sih, karena kebetulan beliau ini juga seorang pebisnis juga ya gitu. Jadi ketika saya jatuh, dia cuma ya gue mah udah pernah ngalamin ini gitu, cuma maksudnya dia kasih masukan karena dia mungkin udah pernah berada di fase tersebut ya gitu. Jadinya dia terus menyemangati, nggak bisa, namanya bisnis itu memang harus jatuh, nggak ada bisnis yang nggak jatuh dulu gitu. Kalau dia selalu bilang gini, kalau orang-orang yang berhasil berbisnis itu dia tuh udah melewatin ini, dia mampu melawan ini. Jadi kalau kamu nggak bisa melawan ini ya kamu nggak akan bisa jadi sukses, kata dia gitu kan. Dan beliau memang maksudnya kayak supportnya ya memang luar biasa lah ya gitu. Dari segi mentoring secara ilmu juga saya sering konsultasi sama beliau gitu. Terus kemudian juga support materi pasti iya juga gitu, dan support mendengarkan keluh kesah, menyemangati itu luar biasa sekali sih. Maksudnya saya pikir kalau mungkin saya nggak menikah dengan beliau, mungkin saya juga nggak akan bisa bikin Rizka Ade nih sampai di titik ini gitu. Jadi yang menurut saya kayak luar biasa supportnya ya suami saya gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian juga ada keluarga saya ya, mama papa mertua saya juga gitu. Mereka juga supportnya luar biasa sekali gitu ya gitu. Dan karena mungkin saya di sini lebih dekat dengan mertua, jadi ibu mertua saya sih yang support secara fisiknya itu luar biasa banyak ya gitu. Sampai kayak saya saking terharunya gitu ya kan, waktu itu sampai bikin koleksi untuk beliau juga ya gitu, karena beliau ini bukan hanya menjadi sosok ibu sebagai ibu aja, tapi memang bener-bener di Rizka Ade pun supportnya luar biasa gitu Kak gitu. Terus juga kalau selain keluarga, memang Rizka Ade ini alhamdulillah ya di tahun ini tuh jadi titik tumbuh yang luar biasa sih. Jadi Rizka Ade bukan hanya aspek bisnis ya, kita nggak berbicara bisnis, tapi juga perkembangan dari Rizka Ade sendiri, karena alhamdulillah kita juga banyak influencer yang support sama Rizka Ade gitu. Makasih banget mungkin buat Kak Ana, Kak Seli, sama Kak Faiza, 3 orang tersebut lah yang maksudnya luar biasa banyak banget ya andil dalam Rizka Ade gitu. Beliau yang maksudnya kayak mereka nih awalnya nggak kenal sama sekali bahkan gitu, yang kayak kenal hanya di sosial media, tapi mau support gitu, dan mereka kasih masukan-masukan yang luar biasa, dan itu jadi perkembangan yang bagus banget untuk Rizka Ade semakin lebih baik gitu Kak, gitu sih. Oke. Terakhir Mbak Rizka, tadi kan Mbak Rizka juga sudah jelasin bahwa akhirnya ini ya ikut short course ini ya untuk mendapatkan sekolah formal tadi ya, untuk tetap mendapatkan ilmu-ilmu fashionnya tadi. Nah, mungkin tantangan sih Mbak di modest fashion itu kan mungkin di berbagai peritel besar, beberapa lah ya, mereka juga bukan meniru, maksudnya beberapa produk-produk mereka juga mengikuti gaya-gaya modest fashion tersebut gitu. Bagaimana tantangan Rizka Ade dalam mengikuti tren tersebut? Ada peritel-peritel besar yang juga menjadi inilah kompetitor juga, seperti apa? Nah, ini dia sih mungkin pertanyaan yang
apa ya, cukup menjadi renungan juga sebenarnya buat saya ya gitu, sebelum-sebelumnya gitu. Tapi prinsip saya satu sih Mbak, saya percaya bahwa setiap rezeki itu sudah diatur. Jadi yang harus kita lakukan itu cuma tawakal ya, berusaha semaksimal yang kita bisa, kemudian hasilnya tuh diserahkan sama Allah gitu. Itu juga yang selalu diajarkan sama suami saya gitu, selalu berkali-kali mengingatkan saya mengenai hal itu ketika lagi jatuh, lagi penjualan turun, lagi nggak kekejar targetnya gitu. Tapi yang harus kita bekali untuk kita sendiri adalah yang pertama memang satu, kita harus bisa melihat pasar Mbak. Memang ya inilah ya, ketika berbisnis kita nggak bisa idealis dengan prinsip kita sendiri. Kita harus melihat pasar butuhnya apa. Mungkin kalau tadi ya, misalnya kalau saya sendiri ngakalin, pebisnis besar nih sudah ikut yang bikin modus fashion juga gitu ya kan. Nah, kita harus bisa bikin produk yang beda dari mereka. Kenapa? Karena agar customer atau market ini punya alternatif lain. Nah, sehingga brand kita bisa dimasukkan ke dalam alternatif mereka kayak gitu. Itu terus kemudian juga memang development produk ini memang sangat penting ya Mbak gitu. Jadi gimana caranya kita memang punya produk yang memang satu berkualitas bagus, dengan mungkin harga yang memang sesuai dengan value-nya gitu. Terus kemudian juga bisa diterima pasar. Nah, itu memang seninya dalam berbisnis, menggabungkan ketiga hal tersebut. Tapi kalau saya bicara mengenai kompetitor, itu sih kayak kita nggak perlu fokus terhadap kompetitor kita, tapi menurut saya lebih kita harus membangun sesuatu yang kayak kuat dulu, terus kemudian kita bisa menyajikan sesuatu yang unik di masyarakat. Itu pasti ada market yang bisa kita akses lah kayak gitu sih Mbak. Jadi memang seninya ya begitu gitu. Dan memang saya juga prinsip satu lagi ya gitu, ini udah bukan zamannya kompetisi gitu. Ini adalah zamannya kolaborasi gitu ya kan. Dan kolaborasi tuh nggak harus sama nggak harus sama influencer, nggak harus sama sesama brand fashion gitu. Itu nggak harus gitu. Rizka Ade sama Media Indonesia pun itu kan sebuah kolaborasi ya gitu, yang menurut saya kayak ya itu sesuatu yang kesempatan besar, sesuatu yang memang bisa kita lakukan dan bisa membantu perkembangan Rizka Ade sendiri gitu Mbak. Jadi memang mindset kita sih harus terus terbuka seperti itu sih Mbak. Ya, setuju. Makasih banyak Mbak Rizka. Senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Rizka, udah sangat menginspirasi kita semua. Kalau tadi yang dari obrolan aku dengan Mbak Rizka, seperti baju ini ya Mbak, dinamis juga ya, artinya tetap ingat DNA-nya si Rizka Ade-nya. Tentu dengan ingat DNA itu tentu tidak goyang gitulah dengan tantangan atau rintangan yang ada. Terus tadi yang satu lagi yang penting dari pembicaraan dengan Mbak Rizka adalah kolaborasi. Betul. Seperti yang hijabers itu juga modest fashion ini akhirnya tinggi juga karena adanya sesama community saling support satu sama lain dan akhirnya maju. Semoga nanti ini juga keinginan untuk Indonesia menjadi kiblat fashion muslim juga bisa tercapai dengan support dari pemerintah juga. Terima kasih banyak Mbak Rizka ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini bukan yang terakhir kali kolaborasi kita. Semoga ada lanjutnya lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah nemenin sampai di titik kita ngobrol sampai hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.